Tidak mempunyai panutan
kejadian menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tadinya masyarakatnya kacau, dolim, menjadi damai, aman, tenteram. Kita teringat kembali pada tahun 2020 dunia sempat gempa. Salah seorang ahli astronom berbangsa Amerika beragama Yahudi mengangkat orang-orang yang terkenal di dunia sebanyak 100 orang di sekitar dunia, yang kemudian dalam 100 orang itu ternyata yang paling berpengaruh, karena ini adalah berdasarkan ranking, ternyata dia tempatkan Muhammad SAW di peringkat pertama. Ini orangnya bukan Islam dan dia orang Amerika. Jadi secara objektif, secara ilmiah dia menempatkan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ya memang kenyataan adalah orang yang paling berpengaruh sepanjang perjalanan dunia sampai hari ini. Kita lihat dari populasi agama yang ada di muka bumi saat ini adalah yang kedua terbesar di dunia, yang kemudian perkembangannya adalah yang tercepat. Bahkan agama nomor 1 yaitu Kristen ini sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh para jamaahnya. Kita sering dengar tempat peribadatan mereka yang disebut gereja sudah kosong atau bahkan sudah dialihfungsikan, ada yang dijual, ada yang dijadikan untuk tempat-tempat lain. Sementara masjid di negara-negara mereka itu terus bertambah setiap tahun, dan yang mengucapkan syahadat ini membuktikan bahwa memang betul-betul yang ditulis oleh Richard Hart, yaitu berkebangsaan Amerika yang beragama Yahudi ini, bahwa yang paling berpengaruh di agama ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, kalau kita lihat sekelumit dari akhlak beliau, di mana beliau hampir seluruh dari perilakunya itu penuh dengan keikhlasan. Makanya Allah menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam diri Rasul itu adalah suri teladan yang sangat baik. Jemaah sekalian, di suatu waktu, yaitu pada saat baru-baru wafatnya Rasulullah, masih dalam keadaan berperang, salah seorang dari Arab Badui menemui Umar bin Khattab secara menanyakan, "Ya Umar, tolong beritahu saya bagaimana sih akhlak Rasulullah ini? Akhlak Nabi Muhammad, tolong saya diceritakan." Karena suasana masih berduka, setelah dia menyebut nama Muhammad, Umar bin Khattab langsung menangis, dan dia tidak bisa menuturkan sesuatu dengan kata-kata kecuali dengan air mata yang bersungguh. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak kuat dan tidak bisa memberi penjelasan karena masalah kami. Kemudian dia mengatakan, "Coba temui Bilal." Kemudian orang Arab Badui ini pun berusaha untuk menemui Bilal. Kemudian dia coba mengajukan pertanyaan yang sama, "Ya Bilal, tolong saya ceritakan Rasulullah." Kemudian Bilal ternyata sama dengan Umar, tidak bisa mengeluarkan kata-kata
keluar adalah daripada kemudian kita ketahui dalam sejarah Bilal adalah tukang azan dan beliau yang selalu mengadakan azan di masa Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa, karena di dalam yang dia ucapkan itu ada nama Muhammad, bersyukur Rasulullah. Mengucapkan Muhammad itu ya berarti aja tidak bisa lagi, hanya yang dulu air. Itulah Bilal, sehingga lama dia tidak bisa menjalankan. Kenapa? Dia mengenang kembali bagaimana perilaku ini perjalanan Rasulullah. Kemudian Bilal mengatakan, cobalah kami yang dia berkiraan ternyata sama. Kemudian orang Arab Badui ini berpikir, kenapa mereka saya tidak bisa menjelaskan? Bukankah Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang pertama? Bukankah Bilal itu orang yang setia pada Rasulullah? Tapi kenapa mereka tidak bisa menceritakan? Mungkin orang Badui ini dia bisa memahami isu dari sahabat-sahabat Nabi. Yang kemudian dia penasaran menemui Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian setelah menemui Siti Aisyah dengan pertanyaan yang sama, Siti Aisyah mengatakan masih bisa mengkalimatkan huruf atau kata. Lalu Aisyah mengatakan huruf Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Siti Aisyah seakan-akan mengatakan Rasulullah itu sepertinya Al-Quran berjalan. Itu semua adalah yang patut diteladani dan dicontoh. Semua apa baik ucapannya, perbuatannya dan pengakuannya semuanya. Itulah makanya didefinisikan dalam hadis yang disebut hadis definisinya ma'udhifa ila Rasulullah SAW min aqwalin wa aqwalin aw aqririn, yang disandarkan kepada Rasulullah baik ucapan maupun perbuatan atau pengakuan, itu semuanya adalah hadis. Jadi di dalam diri Rasulullah itu penuh keteladanan. Jemaah sekalian, mungkin kalau kita baca sejarah masih kita ingat Rasulullah menyampaikan dakwahnya ke Taif, di mana dia disambut di sana dengan olok-olokan, bahkan lemparan kotoran muntah. Yang lebih mengerikan lagi, lemparannya itu berbentuk benda keras, yaitu batu, sehingga muka Rasulullah berdarah. Kemudian bagaimana semangat Rasulullah? Dia tidak gentar. Jibril pada waktu itu menanyakan kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah, bila aku balas, biar saya hancurkan itu Taif. Kata Jibril, apa kata Rasulullah? Jangan. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma diqawmi bainahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka itu tidak tahu. Sampai segitunya, padahal Rasulullah sudah berkata. Kemudian sekelumit lain kita lihat contoh akhlak Rasulullah waktu di Madinah, di mana di penghujung pasar Madinah ada seorang nenek-nenek tua utang sebagai pengemis, yang kemudian dia ini bukan agama pengikut Rasulullah, tapi adalah agama Yahudi, yang kemudian kerjaannya hanya menulis. Oleh Rasulullah menemukan orang ini, kebetulan dia dalam keadaan lapar, itu dibawakan
Dan hampir setiap kali Rasulullah membawa makanan kepada perempuan buta di situ. Yang kemudian bukan hanya sampai di situ, si anak buta ini malah meminta supaya disuapi. Kemudian Rasulullah menyuruh, jangan lebih jauh lagi dari itu, karena giginya tidak ada, dia tak bisa mengunyah makanan yang dibawa oleh Nabi. Terpaksa dibantu oleh Nabi mengunyah makanan yang kemudian baru disuruh kepada nenek kita. Yang paling aneh, di samping Rasulullah menyuapin nenek ini, dari mulut nenek ini masih berselang dengan ucapan lainnya, kalian jangan dekati Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu adalah tukang sihir. Jangan kalian terpengaruh dengan sihirnya. Sambil disuapin oleh Muhammad, ucapan itu terus keluar dari mulut. Tapi Rasulullah tidak mungkin dari itu atau apa saja membantah dengan caci makian kepada Nabi. Ini ketahuan setelah Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar melanjutkan semua apa yang dikerjakan oleh Nabi. Satu ketika dia menemui putrinya, Siti Aisyah. Hai putriku, apalah yang sering dilaksanakan oleh Nabi yang belum pernah saya laksanakan? Kemudian Siti Aisyah, semua sudah ayah laksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Tapi ada satu yang belum saya lihat, yaitu di sana di ujung pasar ada nenek-nenek buta yang beragama Yahudi yang selalu diberi makanan oleh Rasul. Kemudian Abu Bakar pun mencoba mencari orang itu dengan membawa makanan yang serupa. Dia bersyukur bertemu dengan nenek buta, lalu dia kasih makan. Tapi saat dia menyuapin seperti Rasulullah menyuapin, kemudian ini justru marah-marah dan membentak-bentak. Ini siapa? Ini bukan yang selalu menyuapi sendiri. Kemudian ya, Abu Bakar pun merasa ya ada teringat kepada Nabi sehingga dia menangis sebelum mengatakan, nenek, sebenarnya saya ini adalah sahabat yang selalu menyuapin. Saya adalah sedangkan yang selalu menyuapin itu sudah dipanggil oleh Allah ke sisi. Kemudian si nenek ini terkejut, lalu bahkan setelah dia pastikan bahwa cerita itu memang benar, sehingga dia teriak nangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia mengucapkan syahadat. Memang sekalian, ini banyak sekali akhlak dan perilaku Nabi, etikanya. Ini memang Rasulullah ini orang yang sederhana, tapi sederhananya bukan pencitraan, tapi memang benar-benar dia sederhana, jujur, tidak pernah bohong, kemana-mana bohong, tidak pernah itu melekat pada Nabi. Jadi seluruhnya akhlak beliau luar biasa. Itulah makanya Nabi sendiri mengatakan, "Innama bu'istu makanan akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyenangkan akhlak. Inilah yang diharapkan, diangkat kembali untuk kita teladani. Ini baru sekelumit kecil kata-kata. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Taqabbal minna wa taqabbal Aku quli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat